Oke, Tribuners, karena ini ada bersifat interaktif, maka kami akan mengecek ada pertanyaan dari Tribuners yang disampaikan melalui kami di sini. Pak Alex, ini ada pertanyaan dari Tribuners dari Ibu Maria. Saya mau tanya, bagaimana caranya menjadi agen dia bisa, dan apa keuntungan yang bisa saya dapatkan? Karena tempat tinggal saya juga bisa disebut di kampung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Sayang sekali alamatnya kita tidak bisa mendapat informasi itu. Seandainya dalam wilayah tempat tinggal Ibu Maria ada jaringan kantor Bank NTT, silahkan menghubungi jaringan kantor yang ada di wilayah yang terdekat. Bisa langsung bertemu dengan staf atau pejabat yang ada di sana untuk segera mendaftarkan diri menjadi member Dia Bisa. Persyaratannya sangat mudah, cukup buka rekening, kemudian saldo minimum 50.000, sudah bisa melakukan beberapa transaksi yang ada dalam mobile banking, dan khususnya ya punya potensi yang ada di wilayah tempat tinggal Ibu Maria. Misalnya di situ kalau daerah terpencil ada beberapa transaksi yang bisa dilakukan untuk mempermudah akses-akses yang dibutuhkan oleh masyarakat lain. Kalau seandainya Ibu Maria ini mau, tinggal dia menghubungi kantor yang terdekat dalam wilayah tempat tinggalnya. Oh iya. Kemudian ini Pak Alex, selain Ibu Maria itu tadi, ini bisa juga oleh mahasiswa ya, dengan 50.000, 100.000 simpanannya itu bisa juga ya? Sangat bisa sekali. Kita mendorong, makanya dalam uji coba pertama kita mendorong mahasiswa. Sebenarnya mereka dengan, kalau mau saja entrepreneurnya lahir, potensi untuk mereka kembangkan menjadi peluang bisnis itu besar, bukan peluang usaha lah. Iya. Itu sangat besar. Misalnya mereka di tempat, kalau kos-kosan, kebutuhan akan pulsa listrik dalam denom yang misalnya kuota 5.000, 10.000 sampai nominal, itu sudah bisa dilakukan. Ataupun ya itu untuk pulsa data, pulsa listrik pun demikian. Jadi kemudahan-kemudahan, begitupun akses yang lain, seperti menyalurkan transfer dari teman-teman orang tua, teman-teman yang di kampung ke teman-teman yang ada di kosnya, itu bisa terbantu. Sebenarnya ini memang peluang yang sangat besar untuk teman-teman mahasiswa. Daripada Anda menghabiskan waktu atau setelah selesai kuliah Anda bisa lakukan usaha-usaha dengan menjadi members dari Bank NTT ini. Kemudian ini Pak Alex, terkait dengan UMKM, bantuan UMKM. Kita tahu bahwa program dari Bapak Gubernur sendiri ini adalah program utamanya itu adalah pariwisata. Pariwisata ini ketika kita tarik lebih jauh itu banyak sekali dia punya ikutan-ikutannya, apakah itu tenun ikat, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, Bank NTT sebagai banknya orang Nusa Tenggara Timur, ini tentunya juga peduli dengan pengembangan UMKM itu. Pertanyaan saya, berapa banyak UMKM yang bergelut di tenun ikat ini yang menjadi menjadi mitra dari Bank NTT? Memang data UMKM kita itu baru sekitar hampir 5.000-an. Nah, dalam UMKM itu ada yang punya usaha substitusi dari sektor pariwisata, tetapi ada juga usaha-usaha di sektor ekonomi yang lain. Tapi dengan kondisi COVID ini dan juga dengan programnya Pak Gubernur, beberapa kali kita lakukan penguatan-penguatan, memediasi penyelenggaraan event-event supaya ada keberlanjutan dalam
usaha mereka, produksi mereka itu nampak bahwa ya potensi untuk substitusi sektor pariwisata itu sangat kuat sebenarnya dan berbasis ekspor bisa dikembangkan. Misalnya ya kerajinan-kerajinan apa yang dihasilkan. Nah, untuk penguatan itu kita juga intervensi kepada kendali mutunya. Bagaimana dia layak memasuki pasar tertentu, pasar luar. Tentu dari kualitas barang yang dihasilkan, dari sisi apa enak dilihat, layak dijual, kerapihan dan ya kualitasnya bisa memenuhi kebutuhan pasar, itu juga menjadi intervensi dari kita. Nah, melalui beberapa pelatihan, melalui beberapa edukasi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan juga intervensi untuk mendapat sertifikasi dari pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan sertifikasi kepada produksi yang dia lakukan, itu terus kita kembangkan. Dan pembinaan itu memang rutin dilakukan oleh Bank NTT untuk membantu para UMKM itu. Ya, kita sudah memiliki program yang sustain berkelanjutan supaya UMKM kita semula dari usaha yang berbasis rumah tangga bisa menjadi usaha yang berbasis mandiri. Jadi ada UMKM yang mandiri itu akan terseleksi untuk dia bisa masuk ke pasar yang lebih luas dengan ya marketplace yang sudah kita siapkan. Sehingga barang-barang atau produksi yang bisa dihasilkan memastikan di pasar akan kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan standar-standar yang dibutuhkan dari pasar itu. Ini mungkin saya berangkat dari kasus ini, Pak Alex, seperti Manggarai Barat.